الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا عرشه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin, para kiai, para ulama, para jenderal, wabil khusus Sahibul Bait Kiai Haji Sudirman, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, barokahkan ilmunya, insyaallah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu semuanya, insyaallah ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peratur pemerintahan, pejabat khususnya warga perumahan Gria Asri bahagia. Ini semua insyaallah bahagia. Mudah-mudahan karena penamaan itu adalah tafaulan. Mudah-mudahan betul-betul bahagia. Yang paling bahagia itu apabila di suatu tempat itu ada orang alimnya, insyaallah bahagia. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ma jalasal qaumu, kalau kata bahasa Sunda itu pati-pati kumpulnya riung, tidak semata-mata kumpul ya, berkerumun. Ada yang di sana sama semuanya, majalah qaumu yadhkurunallah, kumpulnya itu sambil ingat kepada Allah. Dengan apa? Qiraatil Quran, tasbih, tahmid, sholawat tadi, dan saling ada nasihat sini ya, insyaallah. Illa hafatzul malaikah, kecuali dipenuhi oleh malaikat sampai ke langit 7 sana. Wa ghasyiyatuhur rahmah, Allah turunkan rahmat. Subhanallah. Wa nazalat alaihis sakinah, Allah turunkan ketenangan ke dalam batinnya. Wa zakarallahu fi man indahu, Allah sebut-sebutkan namanya di sisi para malaikat. Allah Bapak disebutkan nama-nama depan malaikat, dibangga-banggakan depan malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk hadis yang itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya ya Abi tidak akan banyak-banyak, hanya memperkuat apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rasid. Mudah-mudahan beliau panjangkan usianya ya, sehatkan perjuangannya, mudah-mudahan. Alhamdulillah, lagian Nabi itu tidak biasa ceramah seperti ini Pak Ustaz, ini tidak biasa. Saya biasanya ada santri gitu kan, ini datang ke sini mau tolak malah sama beliau suruh, Masya Allah, ini keberkahan aja. Saya biasa ada santri kolam musonib gitu, makanya tidak biasa gitu ya. Hanya 2 saja. Yang pertama yang perlu digarisbawahi, ketika Nabi Adam turun dari surga diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ditergelincirkan oleh syaitan, fa'azallahumma syaitanu anka fa'akhrajahuma mimma kana wa qulna bitu ba'dukum bi ba'din a'udhu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Saya menggarisbawahi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam itu sudah diberikan kalimat supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu isinya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Coba lihat itu kali tafsir. Itu Nabi Adam itu baca itu berapa tahun?
Ada yang tahu nggak? Berapa tahun? 50 tahun. Tiap hari baca sampai nangis. Bahkan di tafsir jelaskan sampai tangisan Nabi Adam itu membentuk sungai. Tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa Rabbana, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Setelah 5 tahun Nabi Adam ingat. Ya Allah, ingat kenangan ketika di surga. Di tiang aras itu ada tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti ini Muhammad orang hebat. Lalu beliau berwasilah kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau berwasilah, ya Allah, dengan keagungan nama ini yang Muhammad ditulis di aras. Rabbana zalamna anfusana. Baru didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi Adam berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umatnya. Satu. Ya. Kalau sama Am dijelaskan ini masih belum paham, masih tidak cinta kepada Kanjeng Nabi, itu terlalu. Kata Roma Irama itu terlalu. Ya. Perhatikan. Gak akan lama-lama enggak. Ini paham. Yang kedua, tuh, ya, yang kedua, kita ini di dunia ini kalau kehilangan sesuatu itu terasa sedih. Ada 3 hal yang membuat kita sedih. Yang pertama, kalau kehilangan yang dicinta oleh kita adalah orang tua. Cuma yang orang tuanya masih ada ya. Cuma orang tuanya yang sudah meninggal. Ada meninggal. Tapi alhamdulillah orang tua masih ada. Usia 84 tahun. Sekarang di Sukabumi. Ibu juga alhamdulillah masih ada. Tapi mertua sudah gak ada. Ya, dari Banyuwangi ke Masum Syafi'i sama Raja Maksumah sudah gak ada. Sudah meninggal. Ya. Nah, kehilangan orang tua sedih. Coba, yang membesarkan kita, melahirkan kita, membimbing dengan terasa sedih. Benar jadi orang tua meninggal sedih. Tapi, Pak, ada yang lebih sedih lagi apabila kita ditinggalkan oleh pasangan hidup yang setia. Saya garis bawahi, pasangan hidup yang setia. Ibu ada yang ditinggalkan oleh suaminya? Enggak akan saya datangin ke semangatnya aja, enggak, takut ditanya. Bapak ada yang ditinggalkan oleh istrinya? Itu terasa sedih. Dan ini tidak terasakan oleh Kanjeng Muhammad SAW dan terkenal dengan sebutan Amul Hazan. Beliau ditinggal oleh istri yang tercintanya Siti Khadijah. Luar biasa Siti Khadijah. Pada waktu itu Siti Khadijah itu orang yang terkaya. 2/3 kekayaan di Mekah itu milik Siti Khadijah. Jadi 2/3 kekayaan di Mekah itu milik Siti Khadijah. Bahkan Kanjeng Nabi aja itu bekerja pada Siti Khadijah. Tetapi selama rumah tangganya Siti Khadijah belum pernah menatap begini, melongok menatap kepada Nabi selama 22 tahun itu. Bapak pernah diperhatikan sama istrinya? Ibu pernah melatakan suaminya, Bu? Selama 20 tahun lebih rumah tangga sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah belum pernah mengeluarkan suaranya lebih tinggi nadanya daripada Kanjeng Nabi. Khadijah, istriku, panggil, iya. Bapak pernah dibentak sama istri?
Kalau enggak, bu kesini, apa? Masya Allah. Tapi insya Allah orang perumahan asli bahagia nggak ada yang gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan salihah semua mereka. Ya, ikan subhanallah. 2/3 kekayaan itu sampai habis dipakai membantu perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Putra-putranya semua terlahir dari Siti Khadijah. Tapi ketika waktu meninggal di pangkuan beliau, Siti Khadijah di pangku ini, Bu. Ya. Bajunya ini sudah berapa? 17 jahitan. Dijahit dari Papa Kurma. Dijahit saking sudah gak ada. Di akhir hayatnya beliau berkata, wahai suamiku, hartaku sudah habis semua. Tidak ada lagi yang akan kuberikan untuk menopang perjuanganmu. Seandainya aku meninggal, kau berjuang mau menyeberang lautan atau sungai, pakai kendaraan perahu atau kapal, lalu kekurangan kayu, kekurangan papan, gali kuburanku. Untuk apa? Untuk menopang, mendukung perjuanganmu. Subhanallah. Gitu. Setelah meninggal lagi itu disuruh digali kuburannya. Makanya beliau itu sangat cinta kepada Siti Khadijah, sangat terpuruk sekali, sangat ya Allah menderita. Maka di dalam sejarah disebutkan ada yang disebut namanya Amul Hazn, tahun kesedihan. Aduh, minum dulu ya. Teruskan lagi. Sampai mana barusan? Amul Hazn, tahun kesedihan. Sedih sekali. Ya. Bahkan untuk menghibur kesedihannya itu beliau diisrakan secara dimi'rajkan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihatkan ke Allah Malakut sebenarnya. Sedih. Setelah dari Mekah pindah ke Madinah. Di Madinah beliau nikah lagi, ya, dengan istri-istrinya, diantaranya putranya Abu Bakar As-Siddiq, ya, putranya Umar bin Khattab. Siapa putra Abu Bakar As-Siddiq namanya? Siti Aisyah. Putra Umar bin Khattab siapa namanya? Siti Hafsah. Terus dikasih juga hadiah dari Mesir, Al-Qibti. Namanya siapa? Namanya Maria Al-Qibti. Siti Maria. Ya. Di saat sedang berbahagia, Siti Maria Al-Qibti itu, Rasulullah sudah menjelang usia mau masuk ke 60 tahun, punya anak. Ya. Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini kualitas kita ini, ya Allah, suaranya bukan mudah-mudahan. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Kita teruskan ya. Barusan sampai mana ya misalnya? Saya lupa. Nikah sama Maria Al-Qibti. Nah, itu dari Siti Maria di saat beliau sudah tua, menjelang tua, punya anak. Anaknya itu laki-laki lagi. Kalau orang Arab itu kalau punya anak laki-laki itu istimewa udah. Kalau punya anak laki-laki.
turunan. Kalau yang dibangga-banggakan adalah laki-laki. Justru kalau punya anak perempuan itu hina. Hina punya anak perempuan itu. Diangkat derajatnya oleh Subhanahu wa taala, menghina dia. Itu perempuan itu. Ya. Nah, selalu timang-timang, dinamakan Ibrahim. Anaknya, putranya Ibrahim. Saya selalu sering berikannya. Sampai yang lain-lain itu sampai cemburu itu. Karena Rasulullah sering di Siti Maria Al-Qibtiyah. Kenapa? Karena melihat rindu kepada anaknya, bukan ya. Dan lama itu di Mekah dimanapun bahwa nanti yang akan meneruskan risalah itu adalah siapa? Ibrahim. Padahal di Al-Quran sudah disebutkan. Tadi ini sama koli kita dibacakan. Wa ma Muhammadun. Tadi di mana ya? Aba Hadim min Bijali. Muhammad itu bukan salah satu bapak dari kalian, Kak. Nanti akhirnya tidak akan punya anak laki-laki. Mesti kalau punya pun nanti akan meninggal. Kenapa? Karena beliau itu sudah dipakai bahwa itu khatimul anbiya wal mursalin. Kalau berarti nabi anaknya mesti jadi diambil subhanallah. Pak, itu di dalam catatan itu disebutkan begitu beliau Kanjeng Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Sayyidina Ibrahim, nangis kayak anak kecil. Kalau bahasa orang Betawi itu apa ya? Kalau orang Sunda itu erih-erihen. Gitu dah. Nama apanya Pak? Kalau nangis itu apa namanya? Hah? Sesegukan. Itu nama itu sampai gitu. Begitu kan. Ditinggal sama siapa? Bayangin itu udah usia mau tembus sama seperti kiai kita ya, Pak Dirman ya. Sudah gitu, sudah tua renta. Kemudian yang ini akan meneruskan perjuangan dan semua mengatakan seperti itu. Tiba-tiba diambil pada waktu usia masih kecil, masih usia 2 tahun diambil subhanallah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan begini kepada beliau. Jadi Umar bin Khattab itu kan sering frontal kan langsung kalau apa-apa tuh. Ya kan ya Rasulullah alastan nabi ya. Wahai Rasul, apakah bukan nabi cenah? Mana cenah? Nabi jadi gitu aja cenah nabi jadi apa nabi cenah gitu. Kata siapa? Begitu bilang begitu. Ya memang harus ada begitu ya, tidak ada apa-apa itu kan ya. Rasul menjawab, nah, ana Rasul, walakin ana basyar. Ya tapi saya juga sama manusia. Ya sedih menyedihkan. Makanya Pak, tadi beda kesedihan ditinggal oleh orang tua, lebih sedih ditinggal oleh pasangan, lebih sedih lagi ditinggal oleh anak. Masya Allah, udah kerasa ketinggalan kita. Masih ini kan yang saya ketinggalan. Ya, lu kerasa sedih, taruh. Begitu sedihnya beliau ditinggal Ibrahim, tiba-tiba malamnya itu tanpa diketahui terjadi gerhana. Kalau malam itu namanya gerhana apa? Bulan ya. Terjadi gerhana. Jadi orang itu ramai di Madinah itu. Ya. Tuh kan katanya begitu. Jangankan manusia yang ikut sedih, alam pun ikut berduka, sedih dengan ditinggalkannya siapa? Ibrahim putranya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai semua itu kan ya. Alam pun ikut berduka, alam pun ikut berduka, alam pun berduka. Rasulullah mendengar suara ini. Begitu mendengar langsung keluar, suruh mengumpulkan semuanya, dikumpulkan. Manusia dikumpulkan. Ayuhan nas, dikumpulkan. Ittaqillah, wahai manusia, takwalah kepada Allah. Dikumpulkan semuanya. Demi Allah, aku sangat sedih sekali ditinggal oleh anakku Ibrahim.
sedih sekali. Berarti meninggalnya Ibrahim tidak ada hubungannya dengan gerhana bulan. Gerhana bulan ini adalah fenomena alam, sama sekali tidak ada hubungannya dengan meninggalnya anakku Ibrahim. Demi Allah aku sedih tinggal sama Ibrahim, tapi lebih sedih lagi kamu. Apa? Apabila salah satu ada satu umatku saja yang masuk ke neraka, aku lebih sedih. Kanjeng Nabi ditinggal sama Ibrahim sampai nangis tadi kayak anak kecil, sedih sekali. Tapi beliau mengatakan aku lebih sedih sekali apabila ada salah satu umatku satu saja yang masuk ke neraka. Masya Allah, betapa cintanya beliau kepada kita. Alhamdulillah. Saya kira ini sudah cukup ini kan. Ya, kalau tidak cinta lagi panjang-panjang juga itu tadi terlalu bukan ya, ngomongkan ya. Tadi Nabi Adam aja bertawasul dengan beliau kanjeng Muhammad, kesedihan beliau ditinggalkan oleh anaknya, tapi lebih sedih lagi apabila kita di antara kita ini apabila ada yang masuk ke neraka. Kalau kita tidak cinta sama Rasul, terlalu buahnya dari peringatan Maulid ini supaya kita lebih cinta kepada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam.